Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 16131442 dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana oleh dosen pengampu Ibu Gebi Nanda Karisma, SPD, MSc. Di dalam video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis bencana yang terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu akan dibahas tentang pengertian bencana, yaitu apa yang dimaksud dari bencana tersebut. Terus yang kedua, apa saja jenis-jenis bencana. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya suatu bencana. Yang keempat, seperti apa dampak yang ditimbulkan dari bencana. Dan yang kelima, bagaimana upaya menanggulangi bencana. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Maksudnya di sini, segala bentuk peristiwa atau kejadian yang terjadi di muka bumi ini yang sifatnya mengganggu kehidupan masyarakat, baik itu disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia, semua itu disebut dengan bencana. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ini terdiri dari 3. Yang pertama itu bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga bencana sosial. Adapun bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam. Contohnya seperti gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya itu seperti gagal teknologi dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang muncul karena konflik sosial antar kelompok masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu penyebab terjadinya bencana. Dari judul pembahasan di sini akan muncul pertanyaan apa? Apa penyebab terjadinya bencana atau apa yang menyebabkan sehingga bencana tersebut terjadi, baik itu bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial. Apa penyebab terjadinya ketiga bencana tersebut? Nah, di sini saya akan membahas tentang penyebab atau hal yang menyebabkan terjadinya bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Ya, yang pertama itu bencana alam. Penyebab terjadinya bencana alam ini ialah terjadi akibat peristiwa-peristiwa alam. Peristiwa-peristiwa alam ini seperti hujan, angin, gerakan tanah, maupun gelombang laut. Peristiwa-peristiwa alam tersebut terjadi karena keteraturan alam dan tidak dapat direncanakan, dicegah, dan direkayasa oleh manusia. Dia ini sifatnya alami, tidak ada campur tangan dari manusia. Adapun yang kedua yaitu bencana non-alam. Penyebab terjadinya bencana non-alam ini ialah terjadi karena adanya kegagalan ataupun kesalahan manusia dalam menjalankan suatu aktivitas. Yang aktivitas tersebut dapat menimbulkan suatu bencana. Yang di sini ialah bencana non-alam. Contohnya itu seperti kegagalan modernisasi. Adapun yang ketiga yaitu bencana sosial. Apa sih penyebab sehingga terjadinya bencana sosial ini? Bencana sosial ini
terjadi karena disebabkan oleh peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun konflik sosial antar komunikasi masyarakat dan juga teror. Pembahasan yang keempat yaitu dampak yang ditimbulkan dari bencana. Dari judul ini pasti terbesit di dalam pikiran kita sebuah pertanyaan. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana? Atau apa sih yang terjadi? Kerusakan apa sih yang terjadi? Atau hal apa yang ditimbulkan dari ketiga jenis bencana alam tersebut, yang terdiri dari bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Ketiga bencana ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan di muka bumi. Di sini saya akan membahas yang pertama, bencana alam. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari bencana alam ini? Bencana alam dapat merusak bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang lingkungan. Contohnya yaitu kerusakan infrastruktur. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sosial seperti kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, maupun kekacauan. Semua ini adalah dampak yang bisa ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Misalnya seperti bencana alam gempa bumi. Kan gempa bumi itu akibatnya bisa merobohkan suatu bangunan atau tempat tinggal, sehingga masyarakat ataupun manusia kehilangan tempat tinggal mereka. Yang kedua adalah bencana non-alam. Apa sih dampak apa yang ditimbulkan dari bencana non-alam ini? Bencana non-alam dapat menyebabkan kegagalan dalam berbagai bidang. Contohnya itu kegagalan dalam bidang ekonomi, sehingga menyebabkan pencemaran, baik itu pencemaran udara, air, dan tanah. Juga dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan bangunan, dan sebagainya. Contohnya di sini yaitu pada bidang industri, pada sebuah pabrik produksi suatu produk. Di sini kan limbah dari industri tersebut biasanya dibuang ke sungai, sehingga menyebabkan yang namanya pencemaran air yang merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan ataupun makhluk hidup yang hidup di air. Pencemaran air ini sangat berdampak buruk terhadap kehidupan manusia karena air menjadi tercemar dan tidak sehat. Ikan-ikan pun yang ada di air atau sungai yang airnya tercemar akan mati. Yang ketiga adalah bencana sosial. Adapun dampak yang ditimbulkan dari bencana sosial ini itu akan sangat berdampak buruk pada warga masyarakat, seperti terjadinya kerugian harta benda, hilangnya nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Contohnya, di sini dalam suatu kelompok masyarakat terjadi yang namanya konflik sosial di antara kelompok masyarakat tersebut. Konflik ini lama-kelamaan akan menjadi masalah yang besar, sehingga terjadi yang namanya pertikaian antara satu manusia dengan manusia lain. Pertikaian itu atau perkelahian itu bisa saja berujung dengan hilangnya nyawa manusia serta kerusakan tatanan dan pranata
yang ada di sosial masyarakat. Pembahasan kelima yaitu upaya menanggulangi bencana. Terbesit pertanyaan, bagaimana upaya atau bagaimana cara yang dilakukan untuk menanggulangi bencana tersebut, baik itu bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Di sini saya akan menyebutkan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi bencana tersebut. Yang pertama itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar. Terus yang kedua, kita juga harus menghindari atau melarang orang untuk membangun rumah di pinggir sungai. Yang ketiga, kita harus melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Yang keempat, kita juga harus terapkan prinsip buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang kelima, kita juga harus membangun pemecah gelombang. Yang keenam, rajin membersihkan saluran air. Yang ketujuh, kita juga harus adakan kegiatan hutan mangrove atau bakau. Selain itu, kita juga harus menjaga hubungan yang baik antar manusia di dalam sosial masyarakat, sehingga tidak terjadi yang namanya konflik-konflik sosial di dalam masyarakat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bencana, baik itu dari pengertian bencana, apa itu bencana, jenis-jenis dari bencana, terus apa penyebab terjadinya bencana, bagaimana dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana upaya atau cara yang dilakukan untuk menanggulangi bencana tersebut. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat mudah dipahami dan berguna bagi para pendengar ataupun yang menonton video ini. Sedikit dan banyaknya ilmu yang bisa saya sampaikan, semoga dapat berguna. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.